siap, insyaallah segera kita mulai. Ya, terima kasih yang sudah datang. Ya, kalau tadi pagi sudah dibuka, jadi kegiatan siap ini jadi kita langsung saja. Ya, jadi kegiatan hari ini ya diinisiasi oleh Prodi ya untuk membantu kalian ya para mahasiswa sehingga nggak buta dalam mengerjakan skripsinya dan melakukan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan skripsinya. Ya, untuk materi hari ini nanti ada Bapak Valen dan beberapa rekan dosen yang lain ya. Jadi silakan diikuti. Dan kegiatan ini pun tidak cuma sekali ini. Jadi insya Allah kedepannya kita akan buka khusus per jenis penelitian. Ya, kalau ini kan masih siang sore gitu ya, pagi sampai siang. Insya Allah kedepannya kita akan list sesuai dengan jenis penelitian yang akan kita garap. Nanti ada absen yang berjalan, harap semuanya mengisi ya. Sebagai informasi saja, kegiatan ini pertama kita adakan untuk para pejuang skripsi. Kalau untuk angkatan-angkatan sebelumnya kita belum ngadain, makanya kita udah introspeksi dari sebelum-sebelumnya. Jika kita prodi merasa perlu untuk diadakan kegiatan semacam ini. Oke. Untuk pertama materi akan disampaikan oleh Bapak ya, dan nanti baru dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lain. Ya. Mungkin beberapa udah Bapak share materi ini, ya mungkin sudah dibaca, tapi kalau dibaca bingung. Ya makanya Bapak penting untuk menjelaskannya. Ya, baiklah kita mulai. Jadi tema kegiatan kita pada hari ini yaitu klinik skripsi ya. Kenapa kita anggap klinik? Karena ada yang sakit berarti, memang perlu masuk klinik. Ya, biasanya penyakit itu ada yang cepat sembuh, ada yang lambat sembuhnya. Ada yang sembuh 8 semester, ada yang sembuhnya 14 semester. Jadi silakan pilih mau sembuhnya berapa semester. 7, ya, berarti ke BPL berarti. Ya. Oke. Untuk materinya hari ini jadi mulai dari judul ya, ada penelitian jenis-jenisnya, maksudnya ada artikel di situ, ada publikasi, ada waktu, dan terakhir ada target prodi ya. Untuk yang pertama ya, step terkait dengan langkah-langkah ya, mungkin beberapa di sini sudah ada yang ada tangan di judulnya, tapi banyak juga yang belum. Ya. Jadi mulai dari sekarang di step yang pertama silahkan temukan masalahnya ya untuk judul skripsi Anda ya. Setelah ditemukannya melewati proses yang namanya observasi ya. Observasi gimana di sekolah ya, mencari masalah gitu ya. Bisa yang namanya observasi ringan sebagai bentuk juga untuk mendapatkan izin dari sekolah bahwasanya Anda sekalian boleh melaksanakan penelitian di sana. Nanti akan dapat surat, ya, baru surat itu akan dipakai untuk diajukan ke LPM, ya, LPM untuk mengajukan surat izin observasi dari kampus. Ya, setelah dapat masalahnya, baru tuh ketemu P1, P2, setelah di ACC judulnya P1, P2, ya, baru nanti Bapak selaku Kaprodi tanda tangan. Gitu. Ya, setelah tanda tangan baru step kelima mengurus surat izin observasi dan mulailah bimbingan proposal. Ya. Lebih kurang untuk awal itu langkah-langkahnya. Di situ dituliskan bahwasanya untuk proposal ya, itu ideal bimbingannya ya, per pembimbing ya, itu 6 kali sampai 8 kali. Ya. Jadi kalau Anda merasa disusahi oleh pembimbing hanya karena bimbingan baru 4 kali belum ACC, Bapak gak akan skor. Ya.
Nah, idealnya 6 sampai 8. Kalau lebih dari itu, ya baru. Tapi jarang ya saya. Ini bukan bimbingan proposal. Ya, nanti dari proposal setelah selesai sempro, bimbingan pertama setelah sempro sampai dengan Anda sidang itu juga 6 sampai 8 kali. Jadi ditotalkan lebih kurang 12 sampai dengan 16 kali bimbingan selama proses Anda skripsi itu. Kalau durasinya jangan ditanya. Ya, ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Ya, tergantung Anda ambil paket yang mana. Ya. Nah, bila ya Anda sekalian, mahasiswa sekalian, menemukan kendala seperti ada teman Anda yang melapor kemarin, Pak, P1 aku pengennya mapel A, P2 aku pengennya mapel B, Pak. Kita ketemu Pak di tengah ya, Pak. Cuman Pak. Ya. Sekali lagi, gue sampaikan pertama, mapel itu pertama dirasa diri sendiri aja. Jangan sampai Anda memaksa mengambil matematika, sedangkan perkalian aja ada apa? Ya, sok-sok ambil apa dari matematika SD, ya, pecahan. Ya, kita sedikit materinya pecahan. Habis itu, nah, hilang. Nggak bisa matematika. Nah, ini sesuai dirasa mana? Lebih condong ke IPA, condong ke IPS. Itu salah pertimbangannya. Pertimbangan yang kedua, ya selain kalian basicnya kemana, pembimbingnya. Ya, pembimbing kan banyak tuh. Misalnya pembimbingnya kok Pak Aren. Pak Aren condong ke IPS beliau. Pak Angga, karena kan condongnya ke seni. Ya. Tapi bisa aja di luar maklum. Makanya diskusi saja dengan pembimbingnya. Kan ada 2. Ya, bila mentok dengan 2 pembimbing itu, nanti kan yang keluar. Ya. Itu terkait dengan tadi. Ya, halangan. Next, ini yang akan kita adakan untuk minggu depan. Insyaallah kalau nggak ada halangannya. Terkait dengan jenis-jenis penelitian. Di sini yang Pak tuliskan, ini penelitian-penelitian yang familiar aja ya, yang dipublikkan dan dikerjakan oleh kakak tingkat kalian. Sebenarnya jenis penelitian itu masih banyak. Ya. Pertama R&D, pengembangan. Ya. Di sini ada yang namanya pengembangan apapun. Di situ kalau tulis kata pengembangannya bahan ajar, kata pengembangannya modul, LKPD, LKS, ataupun komik dan lain sebagainya. Silakan saja disesuaikan dengan kemampuan Anda pengembangannya. Ya. Terus yang kedua itu ada eksperimen. Ya. Biasanya mahasiswa itu banyak mengambil penerapan model. Gitu. Mungkin penerapan model dipadukan dengan media, kan gitu. Boleh-boleh saja. Terus yang ketiga itu ada kualitatif, analisis. Bisa analisis yang saya belajar, perilaku belajar, motivasi belajar dan lain sebagainya. Ya. Dari ketiga ini Bapak buat, meskipun masih banyak yang lainnya, ya. Yang paling menyita budget itu R&D. Ya. Ya, tapi hasilnya memang sesuai. Contoh pada saat Anda membuat LKS, LKPD, modul gitu, bahan ajar. Selain nanti kita bikin artikel, dipublikasi di jurnal, nanti bisa di-SPN-kan karyanya. Tindak lanjutnya bisa dihakikan. Jadi nggak cuma luarannya satu, luarannya banyak. Jadi silahkan dikonsultasikan dengan pembimbingnya saja. Kalau penerapan, ya hanya ke lapangan aja, ngajar. Bapak ingatin, yang ngajar, ngambil penerapan, jangan sampai ngajarnya cuma sekali. Sekali ngajar, oh meningkat signifikan, tuntas signifikan Pak. Pas sidang ditanya, ambil apa? IPA. Materi apa? Siklus air. Coba cerita nggak siklus air? IPA, tidak mungkin kan tuntas. Dia aja nggak menguasai materi. Jadi bisa disimpulkan kegiatan dia selama sekian waktu itu mengerjakan skripsi penelitian banyak bohongnya. Kan ini udah semester 7, iya, udah KKN kemarin, udah puas simulasi di semester 5, semester 6. Jadi aneh rasanya kalau nggak menguasai materi-materi dasar. Itu terkait dengan jenis penelitian. Next, artikel. Artikel ini adalah syarat wajib untuk kalian pada saat ingin mendaftar sidang. Ya.
tapi artikel yang dipublikasikan pada jurnal. Ya. Ada contoh format, ada Pak? Formatnya mengikuti kemana kalian publish, karena beda tempat, beda formatnya. Ya. Jadi ingat, artikel itu syarat wajib sidang. Ya. Jadi jangan sampai P1 lah selesai Pak, P2 lah selesai Pak. Kenapa nanti keluarkan jadwal sidang baru Pak? Artikelnya bos. Dan sampaikan sudah diingatkan dari awal sekali. Ya. Karena artikel yang kalian publikasi itu bermanfaat sekali bagi prodi dan bagi diri kalian sendiri. Nah, sekarang kita bicara tentang publikasi artikel tadi. Artikel itu nanti publikasikan pada jurnal-jurnal. Jurnal itu banyak macamnya, banyak tarifnya, berbeda-beda tergantung levelnya. Ya. Kalau sekarang mungkin pada saat mata kuliah publikasi semester ini ya? Iya, mungkin nanti dosennya menjelaskan lebih spesifik. Iya. Jadi yang jelasnya biar lebih paham nanti pada saat menjelang sidang. Pak, publikasinya cek mana Pak? Yang artikelnya di mana gitu? Ya. Bisa dilihat di situ bahwa artikel yang dipublikasikan itu wajib mencantumkan nama pembimbing kalian di situ. Ya, misalnya namanya Ujang gitu. S1-nya Pak Aswar, P2-nya Pak Palem. Jadi 3 orang itu. Dengan catatan bahwasanya nama kalian tetap sebagai P1 di situ, penulis pertama. Ya. Publikasikan ada jenis publikasi itu banyak di situ. Kalian mungkin bisa nikmati kalau kalian share filenya, mulai dari jurnal yang tidak terakreditasi, jurnal akreditasi, terakreditasi pun ada level sintanya, ada level 1 sampai dengan level 6. Semakin tinggi dia, level 1 semakin mahal. Semakin mahal dia, semakin lama prosesnya untuk publis. Kalau yang minta 6 itu cepat, sebulan, 2 bulan saja. Tapi kalau di level sudah lebih tinggi, 3, 2 itu bisa bertahun. Jadi untuk mahasiswa S1 berarti SPN aja tidak apa-apa. Minta 6 lebih bagus. Ya. Untuk definisi cinta dan lain sebagainya nanti tanya sama dosen pengaku publikasi ya. Nih waktu. Bapak hanya mengingatkan waktu itu kembali ke tangan kalian sepenuhnya. Di situ mau bikin 1 sempro, 2 penelitian, 3 sidang, 4 wisudanya. Ini hanya garis besar saja. Di dalam poin-poin 4 ini masih banyak simpangan-simpangannya, ya, yang membuat kalian kan molor waktunya. Jadi bergantung dengan kalian. 1 sempro, ya. Jadi bisa bagi kalian yang sudah mulai bimbingan untuk mengejar sempro, ya, paling enggak di Desember, ya. Enggak cukup dengan amin, ya. 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 Kalau saya ngejar semester 7, ya. Target berapa? Hafal semester Pak? Amin Pak, amin sekelas. 9 lewat 10 datang, ya. Tapi tentunya kita prodi dosen-dosen mendoakan yang terbaik bagi kalian ya. Ya. Oke. Setelah sempro, bukan waktunya untuk berleha-leha, ya, karena ada yang namanya penelitian, terutama yang namanya penerapan. Ya. Lambat Anda perbaikan, meleset prediksi waktunya, ganti soalnya. Instrumen penelitian diganti. Yang penerapan. Misal, aku nak penelitian kelas 5, Pak. Tema 6. Tema 6 di bulan Januari ya? Iya. Tiba-tiba sentronya Februari. Perbaikan April. Ya, sedangkan di April sudah masuk tema 8. Tema 7, tema 8. Ganti tadi, yang tema 6 harus diganti tema 7 dan tema 8. Yang untuk penerapan maksudnya. Ya. Waktu penelitian itu di situ dituliskan Januari hingga Mei untuk semester 6. Tapi kalau kalian lebih nyaman penelitian di semester ganjil, ya sudah di September,
November, nggak apa-apa. Ini wisuda kan 2024. Silakan pilih. Aku nak tema satu nih ya, Kak. Ini September, September. Januari sampai Mei. Nanti, coba jadi, kalau saja kalian pada saat sempro, ada tuh kakak-kakak tingkat kalian yang sempro juga. Ya. Kalian tuh posisi sekarang semester 7, masih ada waktu untuk semester 6. Ya. Kakak tingkat kalian yang sekarang semester ganjil, semester 9, 11, mereka ngejar target selambat-lambatnya sidang Februari 2023 untuk kakak tingkatmu. Ya, karena mereka udah 9, 11, 13. Karena terakhir sidang untuk terbebas dari biaya semester genap itu ya, atau semester 10, semester 12, dan semester 14 itu di Februari. Ya, kakak tingkat. Oke. Jadi penting apa menyampaikan biar kalian nggak panik nanti. Nah, terakhir Februari ini. Cak mana nih kami penelitian kemarin? Berarti kami sih wisuda itu 2024, Pak. Enggak, untuk kalian sendiri limitnya biar tidak masuk ke semester 9 itu di Agustus 2023. Ya, Anda lihat di situ sidang selambatnya Agustus. Ya. Untuk prosesi wisuda kisaran Oktober 2023. Itu waktunya. Ya, Bapak harap dengan Bapak membuat kayak ini kalian tahu dan terang. Habis ini mau ngapain? Minimal bikin apa? Agenda gitu. Pokoknya Januari wajib sudah sempro. Gitu. Pokoknya Februari wajib penelitian. Selambat-lambatnya April lah sidang. Boleh. Boleh. Next, pencapaian prodi per hari ini, per wisuda periode ini bisa dilihat. Angkatan pertama kita itu angkatan 2016. Ya. Untuk angkatan 2016 totalnya ada 158 orang. Hari ini sisanya 12. Ya. Yang ini 158 orang, sisanya 12. Angkatan 2017 191 orang, sisanya 39. Nah, yang masih hangat nih, yang angkatan 2018, yang sekarang sudah masuk ke zona level 9. Oke. Mereka menyisakan 40 orang. Oke. Sehingga dipresentasikan 3 angkatan ini kelulusannya sudah di atas 70% semua. Sehingga bisa dilihat di tabel bawahnya, wisuda angkatan pertama itu 111 kita. Wisuda angkatan kedua 87 dengan rincian semester angkatan 2016 itu 29 orang, angkatan 2017 58 orang. Nah, wisuda yang tinggal hitungan hari ini ya, totalnya ada 209 kakak kalian yang siap untuk wisuda. Dengan rincian 6 orang angkatan 2016, 94 orang angkatan 2017, dan terakhir angkatan 2018 109. Sehingga totalnya ada 209. Bagus nggak Pak angka-angka ini tadi? Ini acuannya. Kita prodi sesuai dengan yang tertuang di Quran akreditasi. Kita tuh target setiap lulusan per angkatan ya, di semester 8-nya itu minimal 70%. Sedangkan kalian itu angkatan 2019 dan 212. 70%-nya minimal. Kalau lebih Pak, alhamdulillah. Kalau kurang, astagfirullah. Ya. Dan bila ya, sekarang kita masuk ke sistematika penulisan. Jadi ini karena banyak
baru Pak buat malam inilah. Baru Pak buat malam ini, Pak buat seadanya. Jam berapa? Setengah 1 Pak buatnya. Jam 3 baru selesai kalau tidak salah. Nah itu Pak buat seadanya, tapi insya Allah ini bisa atau cukup untuk mengantarkan kamu sampai seminar nasional atau sidang. Untuk kata tulisnya, insya Allah ini sudah Pak Billy dan Pak Sermati dari berbagai sumber. Oke ya. Yang pertama itu kata tulis, jangan sampai salah. Marginnya 4-4-3-3, 4 atas, 4 kiri, 3 kanan, 3 bawah. 4 atas, 4 kiri, 3 kanan, 3 4-4-3. Ini yang pertama. Fontnya Tim New Roman 12. Ingat, Tim New Roman seluruhnya menggunakan tim tulisan apapun, redaksi apa, termasuk angka, termasuk halaman sering dilupakan. Isinya Tim New Roman, halamannya kali kebiasaan. Sering terlupa. Apalagi kopi pas, sering lupa merubahnya. Yang di depan diam saja. Spasinya 2 ya. Spasinya 2. Jangan 1,5. Artinya ini sudah masuk proposal dan skripsi. Spasinya 2. Oke. Di bawah itu ada teknik penomoran. Jadi teknik penomorannya Pak sudah sampaikan ketika mengaku mata kuliah ya. Sudah Pak selipkan di situ sebenarnya. Tapi ini Pak ulangi lagi. Jangan sampai terulang ini. Ada teknik penomoran, ada kalau subjudul pertama itu kapital, maka di bawahnya 1. Ketika sudah 1 di bawahnya A kecil ya, masuk ke dalam sedikit. 1 dengan A kapital itu sejajar ya. A kecilnya masuk dalam. Terus kalau masih ada lagi subjudul, maka dia 1 kurung. Ada lagi anak subjudul di bawah 1 kurung tadi, maka dia aku dan seterusnya. Kalau ada lagi berarti 1.1. Panjang jadi. Beda kalau dia 1 kurung, kalau ada anaknya lagi maka 1-nya kurung 2. 1 kurung 2 di bawahnya lagi. Tapi rasanya tidak sampai segitu ya. Tidak sampai kurung 2. Biasanya kalau lihat tidak sampai segitu. Terus yang terakhir Pak tambahkan, kata atau kalimat dalam bahasa Inggris itu ditulis miring ya. Jadi contohnya misalkan start gitu ya, study team achievement di division, maka dibuat miring tulisan bahasa Inggris. Nah itu untuk tata tulis. Kita masuk ke halaman depan. Ini yang harus dipenuhi di halaman depan ya. Pertama ada covernya. Covernya proposal menggunakan logo fakultas. Untuk skripsi menggunakan logo Unpari. Nah, ada perbedaan ya. Jadi kalau seminar gunakan logo fakultas, skripsi gunakan logo Unpari. Ada 2 logo ya. Ada yang tidak punya logo fakultas atau Unpari? Ya. Banyak. Sungguh terlalu. Rasanya Pak ajar Pak kirim semua di grup ya logonya. Terus ada lembar persetujuan. Lembar persetujuan pembimbing 1, pembimbing
B2 dan Kaprodi. Lembar persetujuan untuk seminar. Itu ada tanda tangannya ada 3. Ada P2 di sebelah kanan, di sebelah kiri ada P1, di bawah ada Kaprodi. Kalau deskripsi pengesahan nanti ditambah ada dekan. Tapi sekarang kita menghadapi proposal dulu. Menghadapi proposal dulu. Insya tiap minggu kita bagi yang membutuhkan kita adakan setiap Sabtu latihan. Mudah-mudahan minggu depan kalau ini latihan mengenai statistik bagi yang belum memahami statistik. Jadi kita bantu mahasiswanya, kita fokuskan per kelas nanti yang kelas pengembangan, kelas analisis maupun kelas penerapan kita fokuskan. Itu ya. Untuk minggu depan, minggu ini kita fokus tata tulis. Oke, di bawah lembar persetujuan itu ada surat pernyataan. Surat pernyataan isinya itu tidak plagiat, redaksinya tidak plagi. Contohnya ada di buku pedoman skripsi. Ketika Pak Undang itu sudah Pak Solo beli ya, belinya di silakan. Apa? Belum ada kopi saja. Bisa di kopi, lebih irit tidak? Tidak tahu beli di kopi saja. Kopi, kalau tidak mau kopi semuanya, kopi yang pentingnya saja. Kalau ngambil judul pengembangan, kopi yang Oke, di bawah surat pernyataan tadi ada kata pengantar. Kata pengantar, ingat ya, yang pertama itu ada rektor, yang kedua di bawah rektor itu ada dekan. Dekan kita Pak Hamdan ya, dekan Fakultas Ilmu Sosial dan atau ilmu polanya Pak, siapa dekan gitu? Hanya itu ketika mau seminar bertanya-tanya dekannya siapa? Karena dia tidak tahu lingkungannya di mana. Di Universitas Negeri Sinopali tapi masih merasa ilusi begitu, dia tahu dia siapa dekan, siapa ininya mana. Jadi dekannya Bapak Hamdan MPD itu sekarang ya. Nanti kalau dia selesai sidang mungkin Dr. Hamdan MPD. Kalau sekarang masih Hamdan MPD. Tulisannya, leadernya bisa dicari di prodi itu banyak. Contohnya nanti Pak fotokan kalau bila diperlukan. Selanjutnya ada daftar isi. Ini untuk yang proposal ya. Ada daftar isi. Setelah daftar isi itu ada daftar tabel. Jadi tabel itu ada di halaman Barasma buku 2 ada daftar isi tabelnya. Terus ada lagi daftar bagan atau gambar. Terus yang terakhir itu ada daftar lampiran. Lampirannya apa saja maka dibuatkan halamannya. Yang Pak ini daftar isi, daftar tabel, daftar bagan, daftar lampiran itu per lembar ya, tidak dijadikan satu lembar. Daftar isi satu lembar, daftar tabel satu lembar. Walaupun tabelnya cuma ada satu, tetap dibuat satu lembar. Bagan atau gambar ada satu, tetap dibuat daftar isinya satu lembar. Daftar lampiran biasanya tidak satu banyak. Lampirannya biasanya banyak, dibuat juga satu lembar. Nah, itu halaman depan proposal. Banyak sekali. Nah, Pak harapkan ketika kamu membuat proposal, halaman depan itu langsung di print, walaupun nomornya belum ada. Itu menandakan bahwa mahasiswanya siap. Ketika bimbingan bawa bab 1 saja kabel tidak ada, daftar isi tidak ada, kata pengantar tidak ada, itu tandanya belum sih. Dipinta atau tidak sedia, itu ciri mahasiswa. Tidak dipinta atau tidak sedia, jangan nunggu dipinta baru dibuat. Sediakan. Ada kalau ternyata ini ketika melihat sudah penuh semua
sudah ada semua. Siapa tahu hati pembimbingnya dulu, ternyata anaknya tidak siap, maka seminarkan saja. Maka ada juga yang beranggapan tidak ada proposal yang sempurna, tapi setidaknya tidak salah terlalu banyak atau parah. Tidak banyak copy paste. Asal alurnya benar, mudah-mudahan tidak perlu kamu tuh harus benar 100%. Harus Pak belum lihat proposal atau skripsi disertasi yang sempurna. Semua pasti punya dalam kesalahan, tapi tidak lah persentasenya kecil gitu. Oke, masuk ke bab 1. Di bab 1 ini ada 2 yang analisis nanti ya, bisa sharing nanti. Karena kolomnya muat 2, maka Pak buat yang kebanyakan diambil penelitiannya, yang kebanyakan diambil. Eksperimen itu ada 2, eksperimen semu dan eksperimen murni. Eksperimen semu itu biasanya penerapan judulnya. Kalau eksperimen murni biasanya judulnya pengaruh. Perbedaannya, eksperimen semu itu 1 kelas, eksperimen murni 2 kelas. Itu saja perbedaannya. Langkahnya sama, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ditambah ruang lingkup penelitian untuk eksperimen. Terus yang kedua ada R&D atau pengembangan. Latar di bab 1-nya itu ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pengembangan ya, bukan tujuan penelitian, tujuan pengembangan. Terus ditambah spesifikasi produk yang dikembangkan. Yang terakhir ada manfaat pengembangan. Di situ ada spesifikasi produk yang dikembangkan. Pak berikan contoh spesifikasi ya. Ini tahu handphone. Kalau ditanya spesifikasi handphone apa? Apa spesifikasi? RAM-nya. Ada lagi apa? Kamera. Apa lagi? Baterai. Layar. Itu keunggulannya. Spesifikasi yang membuat orang tertarik dan unik itu berbeda dari apa? Sama. Kamu ingin mengembangkan bahan aja, media misalkan. Kalau ingin mengembangkan, anggaplah media monopoli, beberapa media atau bahan aja. Nah, sekarang media, media. Kalau ingin mengembangkan media, apa spesifikasinya? Sehingga media yang kamu buat itu berbeda dengan media yang lain. Contoh kalau media sebelumnya Pak hitam putih, aku nak buat media berwarna. Itu salah satu perbedaan. Itu hanya contoh. Kalau sekarang rata-rata sudah warna. Ya zaman dulu tahun 90-an hitam putih ya. Kalau sekarang ada sudah banyak. Contoh yang lain, kalau yang media sebelumnya hanya media monopoli saja. Ternyata kamu buat Pak, saya medianya berbasis kearifan lokal Pak. Jadi saya ingin menunjukkan kearifan lokal yang ada di kota Lubulingga misalkan. Pak, saya ingin menunjukkan kearifan lokal yang ada di Musirawas boleh, Muratara misalkan. Lebih besar lagi provinsi Sumatera Selatan. Nah, kalau media monopoli kan banyak. Misalkan mau buat provinsi Sumatera Selatan, daerahnya kan banyak. Daerahnya misalkan ada 17 daerah, ada Musirawas, Linggau. Di media monopoli. Kalau medianya monopoli itu dan lainlah itu contoh. Ukuran misalkan, ukuran sebelumnya Pak cuma 60 kali 60. Pak aku nak buat yang 100 kali 100 Pak. Tengok dulu masuk wadah angin. Boleh mau 100 kali 100. Dalam ruang kelas yang kamu buat ada prinsip praktis dan efektif. Praktis tak dibawa, praktis tidak digunakan, efektif tidak ketika dibawa, efektif tidak ketika digunakan. Itu prinsip
pengembangan ya. Jadi jangan sampai hanya buat saja, buat pengembangan tapi nggak tahu apa yang dibuat. Ternyata nggak tahu, dia ditanya apa perbedaanmu dengan mediamu dengan media yang lain. Ternyata setelah dijawab masih sama saja. Kalau sama saja itu bukan pengembangan, namanya penerapan media monopoli. Misalkan penerapan model berbasis media monopoli. Kenapa dia berbasis media? Pak dosen aku minta berbasis media karena kalau penerapan model saja itu sudah banyak. Supaya media penelitian yang lain ditambahkan media pembelajaran. Pak aku tidak mau media Pak, boleh permainan bisa. Misalkan pengembangan model berbasis permainan engklek misalnya, boleh. Mau permainan apa lagi? Boleh. Permainan tradisional, boleh. Yang jelas membuat penelitian kamu itu benar-benar dibuat sendiri. Tidak ada tanda-tanda dibuatkan atau mencontoh atau plagiasi dari skripsi orang lain. Oke. Manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, itu di banyak contohnya. Masuk ke bab 2 ya. Kita nanti bab 2. Sama kita buat di sebelah kiri ada eksperimen, sebelah kanan ada RNI pengembangan. Di penelitian eksperimen yang wajib kamu isi per subjudulnya, subjudul besarnya ada kajian teori, ada yang B-nya itu penelitian yang relevan, yang C-nya kerangka berpikir, yang D-nya hipotesis penelitian. Kita bahas yang pertama itu ada kajian teori. Pada kajian teori yang pertama harus kamu jelaskan adalah apapun judulnya, kalau dia eksperimen, dia penerapan atau pengaruh. Kalau pengaruh jelaskan dulu. Ini yang pertama itu, yang satunya definisi pengaruh. Pengaruh itu apa? Namun kalau dia ada penerapan, maka langsung saja. Yang pertama adalah belajar dan pembelajaran. Ingat ya, belajar dan ada kata pemisah. Dan kalau ada kata pemisah, berarti dua-duanya dijelas. Di bawahnya akan ada anak lagi, anak subjudul lagi, baru yang A kecil tadi. Di bawah belajar dan pembelajaran, anaknya apa? A, pengertian lah. Yang B, pengertian pembelajaran. Itu masih ada anaknya lagi. Kalau Pak letakkan di sini tidak muat ya, kebanyakan. Terus yang kedua itu ada variabel penelitian satu. Satunya misalkan kalau dia model, maka jelaskan model kan. Ternyata kamu menerapkan model tadi manipulation tadi misalkan, maka jelaskan apa itu yang pertama A kecilnya itu pengertian model pembelajaran, yang B-nya model strategi manipulation, yang ketiga itu yang C-nya langkah-langkah model tadi, yang D-nya kelemahan dan kelebihan model. Itu isinya. Yang tiga ini bila ada. Yang variabel ketiga ini, variabel 2 ini, variabel kedua ini bila tidak. Maka ini disesuaikan dengan judul penelitian. Kalau penelitian yang tadi misalkan model start berbasis media monopoli, maka yang variabel keduanya menjelaskan tentang media monopoli. Ternyata penelitian kamu hanya model saja, maka yang medianya tidak usah, maka poin 3 dihapuskan. Tapi kalau kamu kombinasinya permainan, maka jelaskan tentang permainan. Ternyata kombinasinya QR code, maka dijelaskan tentang QR code. Oke. Selanjutnya setelah variabel
Jadi isinya ini sesuaikan dengan judul ya. Setelah paragraf ada hakikat pembelajaran tergantung apa yang kamu pilih ya, Pak Tio tadi. P1-nya mau IPS Pak, P2-nya mau matematika. Sepakat bisa saja. Kalau Pak tadi tidak PKN, kalau P1-nya pengen IPS, P2-nya pengen matematika, maka ambil tematik. Kamu kan anak SD, kamu tidak anak SD, kurikulum 2013. Merdeka itu sekarang diterapkan belum, masih menggunakan K3. Pembelajarannya masih tema yang relevan adalah tema. Kalau dia ambil di PKN misalkan, ya sama saja yang IPS tadi PKN dia masih relevan. Kalau tematik dua-duanya ada, IPS dapat, matematika ada. Jadi dosennya ada adik yang tersinggung P1 P2-nya tidak berat sebelah dapat semua. Cara menyenangkan orang lah, biar bimbingannya lah tidak apa-apa susah yang penting lah lancar. Kalau Cino itu tidak apa, dapat 100 rupiah, dapat 200 rupiah, dapat. Tapi kali banyak, dapat 5.000, tapi sekali itu lewat beli 5.000 dapat 100 rupiah yang beli 500 orang. Kali 500.000 misalkan untung kan, jadi kali yang penting lah lancar, prinsip orang Cina ini. Terus, nah itu hakikat pembelajarannya, tinggal pilih sesuai apa yang kamu pilih ininya pembelajarannya. Yang terakhir, setelah hakikat pembelajaran di poin A itu ada karakteristik siswa sekolah. Apa sih? Gimana sih karakteristik anak sekolah? Kamu ambil kelas berapa? Kelas 5 misalkan. Maka jelaskan karakteristik anak kelas tinggi, kelas 4, 5, 6 itu seperti apa? Karakteristik anak kelas 1, 2, 3 itu juga seperti apa? Maka buat karakteristik siswa sekolah dasar ini, buat karakteristiknya tujuannya itu seperti apa? Itu saja. Poinnya sedikit di sini ya, cuma jangan sampai tidak kamu letakkan, karena yang kamu teliti adalah di sisi. Silakan dengan ego ngobrol sendiri. Kalau memang tidak mau mengikuti, merasa sudah bisa, silakan keluar di pintunya, bisa dibuka. Pak serius. Ini Prodi memikirkan mahasiswanya supaya selesai tepat. Apabila mahasiswanya tidak mau, tidak dipaksakan. Pak, apa baik? Pak ini mau coba kami ini masih cintanya dengan kampus Unpari, dengan prodi PKN sendiri. Pak, kalau kamu Pak, kami masih silakan. Boleh, keluarlah dulu silakan. Ikut pembekalan yang tahun depan. Bisa, sangat bisa. Jadi tidak ada keterpaksaan. Harapannya yang datang hari ini bisa selesai tepat. Itu harapan para dosen, kawan-kawan di prodi, unsur pimpinan, Pak Rektor berharap agar mahasiswanya selesai tepat. Ternyata mahasiswanya sendiri tidak mau, ya apa boleh? Kita hanya bisa berusaha. Maka kalau bisa tenang dan dengar. Nanti ada waktunya bicara. Ketika disuruh bicara malah sudah mahasiswa jangan terbalik berpikir. Jadi logika berpikirnya jangan terbalik. Disuruh ngomong diam, disuruh diam luar biasa. Nah, intelektual mahasiswa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Jadi Pak melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prodi. Dalam hal ini Bapak Tio Musti Satria
perhatikan. Sini Pak akan menjelaskan bagaimana sistematika penulisan proposal dan skripsi. Ini telah Pak sesuaikan. Karena kesibukan, harusnya ini bisa lebih baik harusnya ya. Namun karena kesibukan, Pak terakhir ini beberapa hari terakhir ingin terima mahasiswa baru untuk tugas baru. Jadi inilah yang adanya. Pak buat ini jam 12:30 malam tadi. Malam tadi baru dibuat ini PPT-nya. Jam 3 selesainya. Artinya kurang itu juga masih. Dan pagi tadi dan termasuk siang ini harus dijelaskan juga. Dibikin baru malam inilah langsung dijelaskan demi mahasiswanya selesai tepat harapannya. Semoga harapan kita sama. Harapan sama itu tidak perlu berjodoh, tidak jodoh dan kamu, tapi harapan bisa sama. Karena sama-sama ingin kamu ingin selesai tepat waktu, Rodi juga supaya targetnya 70% tercapai. Jadi fakta-fakta sedikit dari Pak Tio sebelum masuk ke Pak ya. Sempro itu akan dibuka mulai bulan November sampai Desember ya. Januari mungkin kalian PPL. Jadi ingat, sudah dibuka November kali insya Allah akan dibuka kan Pak Tio tadi bilang bulan Desember ya. Nah kalau Desember Pak yakin paling hanya 2-30 orang. Nah ini Pak tawarkan November akan kita buka seminar proposal dengan catatan 1 minggu itu setidaknya 3 periode. Kalau 3 periode 1 minggu sampai bulan Desember Pak hitung tadi baru 142. Kalian berapa? Nah itu saja belum semuanya. Sudah dibuka dari bulan November. Gimana kalau Pak buka bulan Desember? Paling hanya 40 orang. Artinya 40 itu juga yang kemungkinan wisuda tepat. Karena akhir Desember insya Allah itu KMD ya. Jadi akhir Desember itu KMD. Jadi Pak, kalau Pak sudah bilang November itu mulai seminar proposal, mulai pulang hari ini bergeraklah. Yang sudah ACC dulu langsung buat proposal bab 1 bimbingan dengan P2 nya dulu baru P1. Paham ya? Nah itu terkait seminar. Terus penelitian, tadi Pak lihat yang di PPT Pak Tio, penelitian bulan Mei. Pak jelaskan lagi. Pak tambahkan sedikit ya dari Pak Tio. Pak tidak dalam hal ini mengkritik tidak, tapi Pak tambahkan saja, biasanya bulan Mei itu di sekolah SD ujian nasional tidak menerima mahasiswa penelitian. Artinya penelitian kalian bisa sampai April. Surat penelitian itu dikeluarkan sampai April. Artinya bulan Mei tidak akan dapat lagi surat penelitian. Nah, kalau seminarnya bulan Desember, maka penelitiannya antara bulan 1 sampai bulan 3. Kalau alhamdulillah terkejar seminar Desember atau November, maka pas Januari semester 6 PPL bisa sambil itu bonus. Itu bonus bagi yang ingin berusaha. Bonusnya bagi yang tidak ingin berusaha, kita lihat saja. Yang di prodi hanya bisa melihat, karena semuanya mahasiswa yang bergerak. Kamu bimbingan atau tidak, ya mahasiswa prodinya kami yang di prodi ya lihat. Kalau anaknya punya motivasi mau sudah ya silakan. Kalau tidak, kita sudah buat acara ini supaya bisa ada arah untuk melakukan atau membuat proposal ataupun skripsi. Nah itu ya, itu Pak tambahkan berarti
April gitu ya. April surat penelitian itu telah dikeluarkan, dan November itu kalau ada yang sudah ACC daftar anak prodi. Insya Allah dibuatkan jadwal seminar minimal 5 orang, minimal 5 orang. Ada lagi minimal 3 orang, bisa minimal 3 orang. Tapi rasanya sayang untuk seminar 3 orang karena biaya, terkait biaya. Kalau bisa minimal 5 orang, karena biaya snack dan lain-lain bisa lebih kecil. Kalau 5 atau 6 orang, bisa 3 orang. Tapi biayanya tadi, kita itu memikirkan mahasiswanya juga. Bukan Pak, aku sudah daftar, tunggu kawan. Jadi biayanya bisa lebih ringan. Ya. Dosennya tidak berharap, bukan berharap makanan dari yang kamu berikan dan seminar. Itu hanya cara kita menghargai yang kita undang. Kita mengundang pengujinya untuk menguji memperbaiki proposal kita, maka kita buat minumnya. Karena belum tentu dia datang pagi-pagi jam 8 itu bisa sarapan karena ingin menguji. Siapa tahu anaknya memang tidak terus oleh anak uji jadi mahasiswa. Sampai ke kampus air putih saja tidak. Karena memikirkan mahasiswanya tinggi supaya dia bisa selesai tepat. Bukan orang berantem tidak. Pikirkan tadi ya. Maka minimal 5 orang supaya bisa lebih irit dari segi biaya. Bisa 3 orang, bisa. Catatannya tadi, berarti kamu lebih ekstra. Tervisualnya ya. Jadi dapat sampaikan sempronya November Desember, penelitiannya April. Kalau yang lewat sempro bulan Desember bisa jadi alamat palsu. Tidak ketemu jalur wisudanya, kan gejala. Bisa paling lambat seminar itu bulan Maret untuk mendapatkan surat penelitian bulan April. Karena bulan Maret seminar belum perbaikannya, kan rasanya belum Pak ketemu. Kamu sidang seminar tanpa revisi, rata-rata lulus dengan revisi. Revisi itu ya sampaikan Pak Tio tadi. Ada yang 3 hari selesai, ada yang seminggu selesai, ada yang 1 tahun baru direvisinya. Itu sudah keterlaluan. 1 tahun orang sudah lewat, baru mau sudah ketiga baru mau. Padahal kalau diselesaikan sudah selesai, tidak perlu bayar lagi kan? Mungkin uangnya lebih kita tahu atau ada hal lain. Kita masuk ke sistematika penulisan ini agak bersabar karena agak panjang, cuma 10 slide, namun rangkaiannya panjang. Insyaallah lagi buat menjelaskan satu-satu ya. Kita mulai dengan tata tulis ya. Dimulai dengan tata tulis. Tata tulis marginnya itu 4-4-3-3. 4 atas, 4 kiri, 3 kanan, 3 bawah. Tidak ada tawar-menawar ya. 4 atas, 4 kiri, 3 kanan, 3 bawah. Disesuaikan itu, jangan sampai salah. Font tim New Roman ya, Time New Roman itu 12. Juga tidak ada tawar-menawar kecuali tabel. Seandainya tabel itu tidak muat, bisa dikecili 11 untuk pentabelan di dalam tabel ya. Selain di dalam tabel semuanya 12. Spasi 2, spasinya 2. Terus teknik penomoran. Ini ketika mengajar sudah Pak jelaskan juga sebenarnya. Cuma kelas di Pak ketemu kemarin. Kalau ABCD ketemu kemarin. Jadi penomorannya seperti ini. Mulai dari A kapital, subjudul pertama, di bawahnya itu satu ini ya. Terus kalau ada subjudul lagi maka A kecil. Kalau ada subjudul lagi di bawah A kecil tadi maka satu kurung. Masih ada subjudul lagi maka A kurung. Ternyata masih ada kurungannya
setuju lagi, maka dibuat 1:2. 1:2. Masih ada lagi jawabannya A:2. Tapi rasanya tidak sampai segitu, tidak sampai sepanjang itu. Kalau memang masih ada nanti, siapa tahu ya kerajinan kan? Ya, rajin nak dibahas kalau kan seluruh isi dunia bisa jadi kan? Saja. Oke. Selanjutnya kata atau kalimat dalam bahasa Inggris itu penulisannya mirip. Contoh ini, Sanubim Assignment Division, model start, ada Assignment Division ini kan bahasa Inggris, maka penulisannya mirip. Oke. Itu untuk kata tulis. Selanjutnya kita masuk ke halaman depan. Sudah ini ya? Sudah. Bagus ya kali. Masuk ke halaman depan proposal. Nah, ini yang harus dilengkapi di halaman depan proposal. Ada cover, ada lembar persetujuan, ada surat pernyataan, ada kata pengantar, ada daftar isi, ada daftar tabel, daftar pagar atau gambar, ada daftar lampiran. Ingat ya, ketika bimbingan cover dan halaman depan ini harus disertakan. Jangan nanti kalau bawa bab 1 dulu, bab 1-nya saja, covernya tidak ada, isinya kata-kata lain tidak ada. Bawalah. Ketika kamu sudah membuatnya, sudah dibawakan, siapa tahu pembimbingnya berpikiran, oh ternyata anak ini sudah siap. Bisa jadi yang tadinya tidak mau ACC di ACC. Tapi kalau bawa dikit, nah ini belum siap, masih lama kayaknya. Kayaknya memang perlu 10 kali bimbingan, ya sudah berarti 10 kali. Tidak apa-apa, siapkan saat. Jangan nunggu diminta dulu baru disiapkan. Tanda orang siap seminar itu belum diminta dia sudah berikan. Ini sudah apa? Berikan apa saja yang harus kamu siapkan, maka dibuat. Masalah salah atau benarnya ada pembimbing yang koreksi. Siapa tahu ya kamu buat benar, sudah tidak dikoreksi lagi. Kalau memang salah, maka tinggal ganti. Pak, banyak kata saya habis. Jangan tak. Kamu di sini menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ibadah. Itu. Kalau orang menuntut ilmu rezekinya jago nggak? Takut keluar uang, nanti malah keluarnya banyak. Keluarnya banyak kenapa? Karena tidak dikasih skripsi. Malah tambah bayar lagi. Tapi kalau selesai, biarlah buang kertas berapa tadi, tapi wisuda tepat tidak perlu bayar lagi 3 juta sekian tadi. Oke, ini halaman depan proposal. Jadi kita bahas. Selanjutnya masuk ke bab 1. Di bab 1 ini sudah Pak buatkan ada eksperimen, ada R&D. Nah ini yang buatnya agak panjang dari menjelaskannya karena 1 × 2. Langsung ada perbandingan, ada eksperimen, ada R&D, ada pengembangan. Pak jelaskan dulu yang R&D. Jadi di latar belakang di bab 1 itu yang eksperimen ada latar belakang masalah. Setelahnya ada rumusan masalah. Setelahnya ada tujuan penelitian. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang terakhir ruang lingkup penelitian. Itu untuk penelitian eksperimen. Eksperimen murni maupun eksperimen semu sama. Beginilah formatnya. Eksperimen murni itu judulnya, contohnya ada pengaruh, misalkan pengaruh model pada model IPS siswa dasar terhadap siswa hasil belajar siswa sekolah dasar. Eksperimen semu itu biasanya penerapan, judul-judul
penerapan. Jadi kalau judulnya pengaruh hubungan itu eksperimen murni. Tapi kalau judulnya penerapan, dikatakan jadi dia eksperimen semu. Bedanya eksperimen semu penelitiannya menggunakan satu kelas, eksperimen murni penelitiannya menggunakan dua kelas. Tetapi untuk latar belakang pendahuluannya sama cara misinya. Oke. Selanjutnya ada R&D pengembangan. Di R&D atau pengembangan di pendahuluannya ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan pengembangan, ada spesifikasi produk yang dikembangkan, ada manfaat pengembangan. Sekarang spesifikasi produk yang dikembangkan. Pak berikan contoh, kita tahu tulis tapi Pak apa itu? Sekarang Pak tanya, ini apa? Handphone, kamu mau beli handphone misalkan, ya? Pasti ditanya dulu speknya. Apa saja yang ada di handphone itu? Yang kamu lihat. Apa lagi? Baterai, apa lagi? Apa? Kamera, apa lagi? Layar, ya? Kecerahan, layar itu berapa ribu? Layar itu ada macam-macam, ada yang 10.000 kecerahannya, ada yang 20.000 kecerahan warnanya, macam-macam. RAM-nya juga ada 2, ada 1, ada 4, ada 8, ya. Kameranya ada 13, ada 50 dan seterusnya. Itu namanya spesifikasi produk. Sama bahan ajarmu. Bahan ajarmu mau misalkan media atau ini bahan buku pembelajaran atau LKPD, sama spesifikasinya apa? Misalkan media monopoli yang sebelumnya membuat media monopoli yang pernah dibuat itu seperti apa? Ternyata media monopoli yang sebelumnya itu dibuat hitam putih, maka kamu membuatnya berwarna. Itu contoh. Ternyata media monopoli sebelumnya itu hanya